Hai teman-teman semuanya, selamat datang di presentasi atas Starbucks Coffee Company yang akan saya, Margareta bawakan kepada teman-teman semua, supaya teman-teman di sini siapa tahu tertarik dengan Starbucks. Tapi ini Starbucks yang ada di US ya, bukan Starbucks yang ada di Indonesia, apalagi di belahan dunia lain, alias Starbucks pusatnya itu sendiri. Nah, jadi supaya teman-teman yang tertarik itu bisa dapat gambaran lebih dalam dan juga mungkin dapat, fakta-fakta menarik yang agak sulit gitu untuk teman-teman temukan sendiri dalam waktu singkat. Nah, di sini kami akan membawakan tentang, bagaimana Starbucks ini beroperasi, baik dari segi financial dan juga non-financial-nya selama periode 3 tahun dari 2021, 22, dan 23 terakhir kemarin. Oleh karena itu, karena limitation jangka waktu dari pelaporan keuangannya juga, kelompok kami sebelumnya ingin disclaimer bahwa presentasi ini tidak menyangkut apapun terkait dengan isu yang sedang terjadi di Gaza, dan kami akan berusaha membawakan case-nya dari sudut pandang lain yang masih dengan tema yang mirip-mirip lah tentang humanity, supaya kita semua dapat gambaran gitu ya, apakah, tindakan Starbucks yang ada di eksternal itu juga sama dengan bagaimana mereka memperlakukan internalnya dan lain sebagainya. So, without any further ado, selamat menikmati, selamat mendengarkan. Oke, nah di sini, saya tidak sendirian, saya nanti akan ditemani oleh Dias dan Naifa untuk menjelaskan ke teman-teman semuanya, apa sih yang sudah kita pelajari gitu dari Starbucks Coffee Company, apakah ada hal-hal yang selama ini kita sebagai penikmat kopi, itu kita nggak notice gitu kayak, oh ternyata Starbucks itu seperti ini dan lain sebagainya. Lalu kita juga akan berusaha nge-deliver ke teman-teman semuanya kalau, ada sisi-sisi menarik ya, sisi-sisi menarik dari, internal si Starbucks Coffee Company ini yang mungkin bisa nih gitu kalau misalnya teman-teman berminat untuk invest di sahamnya Starbucks, mungkin bisa dijadikan pertimbangan juga gitu tentang, keberlangsungan dari si Starbucks Coffee Company ini ke depannya. Nah, langsung aja ke next slide berikutnya. Nah, ini merupakan sekilas tentang konten-konten atau materi-materi yang akan kami bawakan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama, saya sendiri, Maria Margareta, akan menjelaskan tentang case yang kami angkat. Lalu nanti saya juga akan menyambung dengan limitation of the study and analysis, alias batasan-batasan apa aja sih yang sekiranya menjadi scope gitu dari timeline dan juga dari luasnya dan kedalaman dari analisa kami. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Naifa untuk menjelaskan tentang financial report quality dan juga significant accounting policies. Lalu Dias juga akan masuk untuk memaparkan terkait dengan earnings quality. Nah, berikutnya kelompok saya bersama-sama akan menjelaskan tentang horizontal, kemudian juga trend analysis, dan disambung dengan common size analysis. Nah, di sini kita akan bagi-bagi ya supaya teman-teman semua juga dapat gambaran yang komprehensif mengenai kondisi keuangan Starbucks dari tahun 2021 sampai dengan 2023 kemarin terakhir. Nah, yang berikutnya kita akan melanjutkan ke financial performance ratio, di mana di sini kami akan membagi menjadi 5 jenis rasio yang berbeda, ada profitability, activity, solvency, dan lain sebagainya. Lalu dilanjutkan dengan segmen geographical analysis yang akan saya jelaskan sendiri. Lalu berikutnya, nah ini bagian yang tidak kalah menarik adalah terkait dengan non-financial dan juga sustainability analysis si Starbucks Coffee Company ini. Nah, di bagian non-financial ini kita juga akan menjelaskan bersama-sama. Ada saya yang akan menjelaskan tentang human capital manajemennya, lalu ada Naifa yang akan menjelaskan tentang brandingnya, dan juga ada Dias yang akan menjelaskan tentang sisi ESG-nya. Nah, terakhir, kita akan membantu teman-teman semua mendapatkan intisari dari seluruh pemaparan ini melalui conclusion, di mana di situ saya sendiri akan menjelaskan mengenai key takeaways dan juga our take ya, my team take atas apakah sahamnya Starbucks ini mungkin worth to invest gitu bagi teman-teman yang sekiranya tertarik. Nah, dari sini ayo kita lanjut ke case-nya itu sendiri. Nah, di sini kita akan ngomongin dasar dari kenapa sih kelompok saya, kelompok 8 bersama Dias dan Naifa itu penasaran banget gitu untuk mengulik lebih dalam tentang Starbucks. Jadi of course trigger utamanya adalah karena lately Starbucks itu dihujat ya teman-teman. Starbucks itu secara brand internasional dihujat atas dukungan mereka kepada kasus isu yang di Gaza gitu, dukungan mereka yang dianggap keliru oleh masyarakat dunia. Tapi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya sebelum jauh dari
kasus Gaza ini meledak gitu ya di sosial media dan lain sebagainya, Starbucks itu sebenarnya juga sudah berkali-kali di-sue dan bahkan namanya itu juga sudah bolak-balik naik turun di tengah masyarakat atas isu kemanusiaan lainnya. Isunya itu adalah permasalahan mereka dengan para labor unionnya. Jadi, yang pertama itu di tahun 2021 dulu. Starbucks itu di-accuse kalau mereka itu menghambat atau bahkan istilahnya menghalang-halangi kegiatan dari labor-nya yang berusaha untuk membentuk union. Dan mereka itu juga dianggap tidak menciptakan ruang kerja yang nyaman sehingga para karyawannya ini bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik. Jadi Starbucks itu di tahun 2021 itu penuh dengan isinya kena lawsuit atas mereka tidak nge-treat karyawannya dengan baik dan juga atas usaha untuk menghalang-halangi karyawannya membentuk labor union. Dan mungkin perlu untuk teman-teman ketahui sekilas bahwa di United States, labor union di setiap company itu bertujuan untuk mengadvokasi keperluan dari para pekerjanya, himpunan pekerjanya, supaya ketika manajemen itu membuat sebuah rules baru atau mungkin mengganti peraturan yang ada, peraturan tentang labor ya, mungkin tentang gaji, benefit, leaves, dan lain sebagainya, itu mereka masih punya hak, masih punya ruang, dan punya perwakilan untuk berbicara gitu. Jadi manajemen itu tidak semena-mena kepada mereka. Nah, tuntutan atas membentuk labor union ini sebenarnya sudah terjadi bertahun-tahun dari bahkan sebelum pandemi. Tapi di tahun 2021 ini ketika benar-benar terjadi um, attempt gitu ya. Nah, Starbucks ini masih menghalang-halangi seperti itu. Dan di tahun 2022 ada akhirnya gitu ya, ada sebuah komunitas, komunitas pekerja di Buffalo, New York. Itu mereka akhirnya memberanikan diri untuk benar-benar nge-form a solid Starbucks Worker Union. Tapi ketika sudah terbentuk saja, itu pihak manajemen Starbucks masih again and again berusaha istilahnya quote unquote memberantas gitu si labor unionnya ini sendiri. Mereka masih bersikukuh kalau Starbucks is better without labor union. Mereka masih ngerasa kalau kita tuh udah ngasih segalanya, we already gave you everything. Kenapa kalian being so demanding dan lain sebagainya. Nah, di tahun ini juga sebenarnya banyak gitu publik yang sudah menyuarakan boykot atas Starbucks karena dinilai, oh kamu tidak memperlakukan karyawan kamu dengan manusiawi gitu. Why we even should buy from you. Itu inti dari suara boykot yang digaungkan oleh masyarakat. Nah, di tahun 2023 Starbucks itu again and again kena lawsuit. Jadi sebenarnya mereka setiap tahun kena lawsuit, tapi di tahun 2023 ini the National Labor Relation Board itu beneran nge-state kalau Starbucks violated labor laws dengan retaliating against pro-union worker dan bahkan menutup toko-toko di mana yang union workernya itu lumayan vokal aktivitasnya. Dan selain itu di tahun 2023 ini juga mereka kena kasus dengan dianggap diskriminatif terhadap kaum LGBT karena melarang penggunaan atribut Pride Month di gerai-gerai store mereka. Padahal kan biasanya toko-toko kedai kopi itu selalu merayakan event-event yang ada. Misal kalau mau Christmas, di put some Christmas decoration, dan juga kalau misalnya mau acara-acara lain, misal acara Independence Day on July, biasanya mereka juga masang atribut seperti itu. Nah, karena di bulan Juni 2023 Starbucks manajemen itu melarang untuk memasang atribut berbau Pride Month. Nah, disinilah Starbucks itu dituduh bahwa mereka diskriminatif terhadap kaum LGBT. Oke, nah berikutnya seperti yang sudah tadi saya sempat singgung sedikit di awal, di sini saya akan berusaha menjelaskan mengenai batasan-batasan yang melimit kelompok kami dalam memberikan pemaparan ya, seperti misalnya terkait dengan fiscal year. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa fiscal year-nya si Starbucks Coffee Company ini mengikuti standar yang ada di Amerika itu berakhir di tanggal 30 September 2023. Sehingga any occurrence events dan lain sebagainya itu di luar kuasa kelompok kami, seperti salah satunya yakni terkait Gaza kontroversi yang terjadi kebetulan setelah periode fiscal year tersebut. Jadi di sini kami mohon maaf sekali kami tidak bisa menyinggung dan juga memberikan pendapat mengenai hal tersebut karena kurang berhubungan dengan hasil analisa kami dan juga timeline-nya. Nah, yang berikutnya terkait dengan area yang kami cover dalam studi and analysis ini, yakni secara spesifik hanya membahas dan mempelajari tentang Starbucks yang ada di dalam area Amerika Serikat.
Nah, untuk area-area yang di luar itu, mungkin misalnya ada Starbucks di Jepang, China, dan lain sebagainya, itu hanya sebagai additional untuk segmen and geographical analysis kami. Nah, yang terakhir yakni terkait human rights. Jadi di dalam presentasi ini kami berusaha untuk menyajikan mengenai Starbucks HR management, lalu apakah sekiranya ada perbedaan antara apa yang mereka klaim di dalam financial report dan juga bagaimana sih kondisi para pekerja dari sudut pandang mereka yang bisa kami temukan melalui berita dan juga media. Dan, kami juga akan berusaha untuk bersikap netral ya, karena lagi-lagi dengan keterbatasan perbedaan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, kami tidak mencakup, mempelajari tentang US labor law sehingga sekiranya ada ketenagakerjaan yang, merupakan hal yang bisa dijadikan pertimbangan, itu tidak masuk ke dalam scope studi dan analisa kami. Nah, di slide berikutnya saya akan membahas financial reporting quality dari Starbucks dan beberapa aspek signifikan accounting policies. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang financial reporting quality. Jadi di sini Starbucks melaporkan kinerja keuangannya berdasarkan GAAP, yaitu Generally Accepted Accounting Principles yang mencerminkan laporan keuangan yang decision useful and sustainable. Namun, kualitas laba Starbucks dianggap rendah karena beberapa faktor, yaitu ada fluctuating income received atau pendapatan yang berfluktuasi. Karena sebagai perusahaan yang bergantung pada pola konsumsi pelanggan, pendapat Starbucks sangat rentan terhadap perubahan musiman dan kondisi ekonomi makro, sehingga menyulitkan perusahaan untuk menjaga pendapatan yang stabil. Lalu ada juga pengaruh global dan geopolitik. Starbucks menghadapi resiko dari fluktuasi mata uang asing, boikot di beberapa pasar, serta perubahan kebijakan perdagangan internasional yang dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya operasional perusahaan. Sebagai akibat dari tantangan ini, Starbucks berada pada low earning quality spectrum. Meskipun tetap mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku, laporan keuangan perusahaan memerlukan pengungkapan yang lebih rinci untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang probabilitas dan keberlangsungan bisnisnya. Nah, dalam menghadapi tantangan industri kopi global, Starbucks perlu meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangannya untuk memastikan dukungan dari investor, karyawan, dan mitra bisnisnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang significant accounting policies. Jadi di sini ada beberapa aspek-aspek dari kebijakan akuntansi signifikan Starbucks. Yang pertama itu aspeknya yaitu cash and cash equivalent. Jadi di sini Starbucks mengklasifikasi instrumen dengan likuiditas tinggi, jatuh tempo 3 bulan atau kurang, serta piutang kartu kredit yang diselesaikan dalam 2-5 hari sebagai setara kas. Saldo mungkin melebihi batas asuransi federal, namun resiko kredit sangat minim tanpa kerugian. Jika terjadi overdraft buku, saldo tersebut dicatat sebagai kewajiban lancar di neraca konsolidasi. Lalu aspek yang kedua yaitu inventories atau persediaan. Di sini persediaan dari Starbucks dinilai berdasarkan nilai terendah antara biaya, menggunakan metode rata-rata bergerak, dan nilai realisasi bersih. Starbucks mencadangkan persediaan untuk barang usang, penggerakan lambat, dan penyusutan yang diperkirakan dari selisih antara catatan fisik dan hitungan persediaan. Per 1 Oktober 2023, cadangan persediaan sebesar 44,4 juta dolar, sedangkan per 2 Oktober 2022 sebesar 43,1 juta. Lalu aspek ketiga yaitu ada principles of consolidation. Di sini laporan keuangan konsolidasi Starbucks mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi, termasuk entitas anak dan investasi yang dimiliki sepenuhnya. Semua transaksi dan saldo antar perusahaan telah dieliminasi untuk memberikan laporan yang lebih akurat.
Oke, selanjutnya dari significant accounting policies, yaitu ada revenue recognition. Jadi pendapatan dari konsolidasi Starbucks dilaporkan setelah dilakukan eliminasi transaksi antar perusahaan untuk entitas anak yang dimiliki sepenuhnya. Selain itu, pendapatan Starbucks ini dihitung bersih setelah memperhitungkan diskon, pengembalian, insentif penjualan, seperti kupon. Lalu ada foreign currency, yang dimana Starbucks menggunakan kontrak forward dan swap untuk melindungi arus kas dari transaksi seperti royalti antar perusahaan, pengembalian inventaris, dan kegiatan pembiayaan. Dan keuntungan kerugian dari kontrak ini dicatat dalam akun penghasilan komprehensif lain dan dipindahkan ke akun terkait setelah direalisasikan untuk operasi internasional. Instrumen serupa juga digunakan untuk melindungi investasi bersih. Dan yang terakhir ada earning per share. Di sini laba per saham dasar dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Sementara itu laba per saham dilusian mencakup saham potensial seperti opsi saham dan RSU. RSU berbasis kinerja hanya diakui setelah kriteria kinerja terpenuhi. Selanjutnya, earnings quality. Cara definisi earnings quality itu adalah sejauh mana laba perusahaan dapat dipertahankan dan diulang di masa depan, dan bagaimana laba perusahaan tersebut ini mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Untuk bagian pertama itu adalah balance sheet quality. Dari balance sheet yang dilaporkan di laporan keuangan Starbucks dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kas dan setara kas Starbucks dari 2.818,4 juta menjadi 3.551,5 juta, mencerminkan arus kas operasi yang solid yang memberi perusahaan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan mendukung rencana ekspansi. Penurunan persediaan dari 2.176,6 juta menjadi 1.806,4 juta menunjukkan peningkatan dalam manajemen rantai pasokan, yang membantu mengurangi biaya penyimpanan dan risiko kerugian karena kelebihan stok. Namun peningkatan utang jangka panjang dari 13.109,9 juta menjadi 13.547,6 juta dan peningkatan kewajiban sewa operasi menjadi 7.924,8 juta menunjukkan penggunaan pembiayaan strategis untuk pertumbuhan. Meskipun hal ini juga meningkatkan risiko keuangan karena beban bunga yang lebih tinggi. Penurunan modal di sektor tambahan dari 205,3 juta menjadi 38,1 juta kemungkinan besar didorong oleh program pembelian kembali saham yang meningkatkan nilai pemegang saham akan tetapi mengurangi ekuitas perusahaan. Secara keseluruhan, Starbucks mencatat peningkatan likuiditas dan efisiensi operasional, tetapi tantangan terkait utang jangka panjang dan defisit ekuitas masih perlu ditangani untuk menjaga stabilitas keuangan jangka panjangnya. Selanjutnya, income statement quality. Dari income statement yang dilaporkan oleh Starbucks di laporan keuangannya dapat disimpulkan bahwa pendapatan bersih meningkat dari 29,6 miliar pada tahun 2021 menjadi 35,98 miliar pada tahun 2023. Dengan kontribusi utama dari gerai yang dioperasikan perusahaan sebesar 29,46 miliar atau 82% dari total pendapatan, diikuti oleh peningkatan dari gerai berlisensi sebesar 4,51 miliar yang mencerminkan keberhasilan perluasan Kementerian Lisensi Global. Pertumbuhan ini didorong oleh perluasan gerai, pemulihan pelanggan pasca pandemi, dan penyesuaian harga produk akibat inflasi. Di sisi lain, beban operasional meningkat menjadi 20,49 miliar pada tahun 2023 karena peningkatan biaya produk dan distribusi, beban operasional gerai, dan biaya administrasi mencapai 2,44 miliar terkait investasi teknologi dan ekspansi global. Namun, Starbucks mampu meningkatkan efisiensi sehingga laba usaha meningkat 27% menjadi 5,87 miliar pada tahun 2023. Laba bersih yang dapat didistribusikan pada Starbucks juga tumbuh 26% menjadi 4,12 miliar, didorong oleh peningkatan laba usaha dan penurunan beban bunga. Sementara itu, laba per saham atau EPS membaik dengan EPS dasar naik menjadi 3,60 dari 2,85 pada tahun 2022.
didukung oleh program pembelian kembali mengurangi jumlah saham beredar. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Starbucks ini pada tahun 2023 mencerminkan pertumbuhan yang solid dan pemulihan yang kuat melalui strategi bisnis yang efektif. Meskipun terdapat tantangan seperti kenaikan biaya bahan baku, logistik, dan tenaga kerja tetap menjadi perhatian untuk mempertahankan profitabilitas di masa yang mendatang. Nah, yang berikutnya adalah horizontal analysis. Di sini kita akan membahas horizontal analysis dari balance sheet dan juga income statement. Di sini kita akan membandingkan dari 3 tahun yang berbeda, yakni 2022 dibandingkan dengan 2021 dan juga 2023 dibandingkan dengan 2022. Dan kita akan menganalisa secara keseluruhan trennya juga, apakah terjadi peningkatan yang signifikan atau mungkin justru fluktuatif atau malah ada yang declining seperti itu. So, ayo let's go, kita bahas lebih lanjut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis horizontal dari neraca keuangan Starbucks untuk periode 2021 hingga 2023. Nah, jadi di sini ada beberapa poin utama yang udah disimpulkan dari data di samping. Yang pertama yaitu analisis asetnya. Di sini ada cash dan cash equivalent. Terjadi penurunan drastis sebesar 56,34% karena data ini digunakan untuk menjaga likuiditas selama pandemi. Namun pada 2023 terdapat kenaikan sekitar 26,61% sebagai upaya pemulihan cadangan kas. Lalu ada kenaikan investasi jangka pendek. Ini mencerminkan penyesuaian terhadap ketidakpastian permintaan pasar. Lalu ada penurunan pada inventory. Ini menandakan konsolidasi atau adaptasi terhadap tantangan bisnis global. Lalu ada investasi ekuitas meningkat. Di sini hal ini menunjukkan fokus pada pemulihan citra publik dan ekspansi bisnis. Selanjutnya ada tantangan industri. Di sini pemulihan industri kopi pasca pandemi menjanjikan, namun ada persaingan dengan kedai lokal dan perubahan permintaan konsumen. Lalu analisis kedua yaitu pada liability and equity. Yaitu yang pertama penurunan pada shareholder deficit sebesar 8,26% karena hal ini dapat dikaitkan dengan dampak sentimen publik terhadap kinerja keuangan perusahaan. Lalu ada kenaikan di long term debt. Ini mengindikasikan bahwa Starbucks menggunakan pembiayaan untuk mendukung operasional dan ekspansi di tengah tantangan global. Oke, nah jadi di section ini kita akan ngomongin tentang horizontal analysis tapi dari sisi income statement. Nah, yang pertama yang bisa di-highlight itu adanya penurunan revenue dari license store, which biasanya license store ini merupakan toko-toko yang berada di luar kawasan United States walaupun tidak semuanya. Nah, penurunan revenue ini itu mencapai 10% di tahun 2023. Dan setelah kelompok kami telah lebih jauh, hal ini itu ada hubungannya dengan penurunan yang drastis di Q4-nya Starbucks performance 2023, di mana di Q4 ini sudah muncul isu-isu boykot, di mana sudah mulai menyebar, sehingga kami rasa isu ini tuh juga ada impact-nya gitu terhadap penjualan Starbucks di quarter tersebut. Nah, kemudian selain itu yang bisa kita highlight di sini adalah, jadi kan Starbucks itu ngeklaim kalau mereka itu memberikan kenaikan gaji yang signifikan di tahun 2023. Tapi di sini bisa kita lihat kalau biaya produk dan distribusi mereka itu sebenarnya cenderung stabil. Andai kata ada kenaikan pun nggak terlalu signifikan gitu. Padahal kan biaya produksi ini termasuk bahan baku, pengemasan, rantai pasokan, dan di dalamnya itu juga include salary si karyawannya begitu. Jadi kami menyimpulkan kalau dari income statement ini sendiri sebenarnya pertumbuhannya itu bisa dibilang lambat di tengah industri yang sedang berekspansinya gitu. Laba bersih mereka memang sedikit membaik ya di 2023 dibandingkan dengan 2022, tapi belum benar-benar pulih jika dibandingkan dengan 2021 gitu. Jadi bahkan di tahun 2023 ini Starbucks itu juga jual aset untuk mengurangi stagnansi. Nah, kinerja yang lambat ini secara keseluruhan itu bisa dibilang cukup kontras karena nilai pasar industri coffee shop di United States itu sedang meningkat di tahun tersebut seperti itu.
Nah, di section yang keempat kita akan ngomongin tentang common size vertical analysis. Di sini akan ada beberapa financial statement yang dianalisa, yakni ada balance sheet, kemudian income statement, dan juga cash flow statement. Di mana kita akan membandingkan dengan key account-nya. Seperti kalau misalnya di income statement akan kita bandingkan rasio setiap account dengan revenue-nya. Nah, so without any further ado, ayo kita langsung masuk aja ke section ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis vertikal dari laporan neraca keuangan Starbucks pada tahun 2023 yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Jadi di sini yang pertama yaitu kita bahas peningkatan kas dan setara kas. Jadi di sini kas mengalami peningkatan signifikan dari 10,7% menjadi 12,6% pada tahun 2023. Jadi hal ini menunjukkan peningkatan likuiditas yang dapat membantu perusahaan dalam membiayai operasional harian dengan lebih baik. Selanjutnya ada penurunan inventory atau persediaan. Di sini penurunan persentase persediaan menunjukkan adanya efisiensi dalam manajemen pasokan. Ini menjadi faktor positif terutama saat perusahaan menghadapi tuntutan dari serikat pekerja terkait perbaikan kondisi kerja dan produktivitas. Lalu ada peningkatan dalam aset tetap, properti, dan peralatan. Properti aset tetap meningkat dari 23,45% menjadi 25,9%. Ini mengindikasi adanya investasi lebih besar di infrastruktur dan aset tetap yang mendukung rencana ekspansi perusahaan. Nah, lalu ada peningkatan utang jangka panjang. Di sini utang jangka panjang meningkat yang bisa menjadi sinyal bahwa perusahaan berinvestasi untuk pertumbuhan jangka panjang, termasuk peningkatan kesejahteraan karyawan. Namun hal ini perlu diawasi juga agar tidak mempengaruhi kesehatan finansial dalam jangka panjang. Lalu ada penurunan defisit ekuitas saham. Di sini defisit ekuitas menurun dari minus 31,12% menjadi minus 27,13%. Ini menunjukkan adanya peningkatan probabilitas atau pengurangan kerugian. Dengan tren keuangan yang positif ini, perusahaan memiliki peluang lebih baik untuk bernegosiasi dengan serikat pekerja guna untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, jadi secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan tren positif di beberapa aspek penting, seperti peningkatan likuiditas, efisiensi rantai pasokan, serta investasi di aset tetap. Namun, perusahaan juga tetap perlu menjaga utang jangka panjang dengan hati-hati untuk menjaga kesehatan finansial di masa depan. Oke, nah di sini kita akan ngomongin tentang income statement vertical analysis-nya Starbucks Coffee Company. Hal pertama yang bisa kita highlight adalah di tahun 2023 pendapatan Starbucks itu sebagian besar berasal dari company operated stores, di mana hal ini mengindikasikan kalau bisnis model mereka itu masih bergantung kepada toko-toko yang dikelola langsung oleh manajemennya si headquarters alias Starbucks Coffee Company itu sendiri. Dan pendapatan operasional mereka itu mengambil proporsi sebesar 16,33% dari total revenue-nya, yang nunjukin kalau Starbucks itu berhasil mempertahankan sebagian besar dari penjualannya sebagai laba sebelum bunga dan pajak. Nah, kemudian juga hal ini itu kami analisis itu bisa disebabkan oleh kekuatan harga si Starbucks. Jadi kan Starbucks ini seluruh belahan dunia sebenarnya terkenal kalau mereka itu mematok pricing yang cukup tinggi. Jadi kami rasa dengan pricing yang cukup tinggi ini Starbucks bisa mempertahankan operating income-nya, dan juga Starbucks ini terkenal akan loyalty program mereka dari zaman dahulu kala. Mereka tuh sudah menjadi salah satu kedai kopi yang paling terkenal dengan Starbucks reward card-nya, kemudian juga dengan loyalty program berupa stars dan lain sebagainya. Nah, kami rasa hal itulah yang berhasil membuat mereka bisa gitu mempertahankan operational income-nya. Tapi laba bersih mereka yang didistribusikan juga
itu sebesar 11,47%. Nah, hal ini juga mencerminkan profitability yang cukup kuat gitu, even after all expenses, tax, dan juga another item. Hal ini juga mengindikasikan kalau Starbucks itu punya cost management-nya efektif dan pricing strateginya itu kuat gitu, solid. Nah, ini adalah margin bersih untuk perusahaan yang berhadapan langsung dengan konsumen. Jadi bisa dibilang Starbucks itu punya strategi marketing dan juga strategi consumer experience yang cukup solid gitu kalau dilihat dari income statement-nya. Nah, pada tahun 2022 margin laba bersihnya si Starbucks ini kan 10,8%. Nah, ini berarti Starbucks itu sudah meningkatkan profitability mereka dari tahun ke tahun, dan kita juga bisa bilang kalau financial management si Starbucks ini efektif sehingga ada possibility bagi mereka untuk terus tumbuh secara positif di tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya itu cash flow common size analysis. Dari perhitungan di samping dapat simpulkan bahwa pada bagian operating activities pada tahun 2021, laba bersih termasuk kepentingan non-pengendali sebesar 14,45% dari pendapatan. Hal ini menunjukkan adanya profitabilitas yang cukup tinggi pada pasca pandemi. Namun pada tahun 2022, laba bersihnya ini menurun menjadi 10,18%. Hal ini menunjukkan tantangan dalam menjaga profitabilitas. Pada tahun 2023 terjadi sedikit peningkatan laba bersih menjadi 11,46%, yang dimana hal ini mencerminkan upaya perusahaan Starbucks ini untuk mengatasi masalah yang ada di tahun 2022. Pada bagian depresiasi dan amortisasi juga mengalami penurunan bertahap dari 5,24% pada tahun 2021 menjadi 4,3% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada aset baru mulai menurun. Beban sewa non-tunai menunjukkan pola yang sama, menurun dari 4,29% pada tahun 2021 menjadi 3,8% pada tahun 2023, yang mencerminkan renegosiasi pada kontrak sewa yang lebih baik atau pengurangan jumlah lokasi sewa. Di sektor investasi, imbal hasil jatuh tempo dan penembusan tetap stabil pada tahun 2021 dan 2022, yaitu sebesar 0,21%. Tetapi meningkat tajam pada tahun 2023 menjadi 1,71%, yang mungkin mengidentifikasi peningkatan kebutuhan likuiditas. Imbal hasil penjualan aset tetap kecil sepanjang periode tersebut, dengan sedikit peningkatan pada tahun 2022 sebesar 0,39% dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2023 yang masing-masing hanya sebesar 0,31%. Dalam aktivitas pendanaan, penerbitan utang jangka pendek pada tahun 2021 berada di angka 0,75%, turun drastis menjadi 0,11% pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 0,32% pada tahun 2023. Penerbitan utang jangka panjang menunjukkan pola yang sama dengan puncaknya pada tahun 2021 di angka 4,30%, terus penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi 2,9%, dan kemudian kembali naik pada tahun 2023 menjadi 4,16%. Penerbitan saham biasa tetap rendah selama 3 tahun, menurun dari 0,74% pada tahun 2021 menjadi 0,47% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Starbucks tidak terlalu bergantung pada pembiayaan ekuitas. Di section kelima ini kita akan ngomongin tentang financial performance ratio. Ini merupakan salah satu hal yang paling krusial untuk melihat benar-benar lebih dalam, menganalisa hampir setiap aspek dari Starbucks Coffee Company. Kita akan ngelihat dari activity ratio-nya, liquidity, solvency, market ratio, valuation, dan lain sebagainya. Nah, so without any further ado, let's get into it. Selanjutnya liquidity ratio. Secara definisi, liquidity ratio ini menunjukkan seberapa baik posisi perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Liquidity ratio dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada current ratio. Dalam perhitungan current ratio di samping, dapat disimpulkan bahwa current ratio Starbucks ini meningkat dari 0,76 pada tahun 2022 menjadi 0,78 pada tahun 2023. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Meskipun peningkatannya itu kecil, namun hal ini menunjukkan adanya perbaikan likuiditas perusahaan. Namun kontroversi yang terjadi pada bulan Oktober 2023 terkait dengan dukungan Serikat Pekerja terhadap Palestina dapat mempengaruhi arus kas dari penjualan tersebut. Jika boikot ini meluas, maka pendapatan Starbucks ini dapat menurun secara drastis, yang dimana hal ini mempengaruhi kemampuan Starbucks untuk menjaga likuiditasnya. Yang kedua itu ada cash ratio. Dari perhitungan cash ratio di samping dapat disimpulkan bahwa cash ratio Starbucks ini meningkat dari 0,34 pada tahun 2022 menjadi 0,42 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan
pengelolaan kas yang lebih baik oleh Starbucks yang dapat membantunya memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan lebih efektif. Namun jika arus kas masuk menurun karena boikot, maka kemampuan perusahaan untuk mempertahankan rasio kasnya tersebut yang tinggi dapat terganggu. Yang terakhir ada quick ratio. Quick ratio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa memperhitungkan persediaan. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa Starbucks ini mengalami peningkatan quick ratio dari 0,47 pada tahun 2022 menjadi 0,54 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Starbucks memiliki lebih banyak aset liquid untuk digunakan membayar kewajiban jangka pendeknya. Namun jika kontroversi atas dukungan politik tersebut terus berlanjut, dampaknya terhadap arus kas perusahaan dapat memperburuk likuiditas, terutama di pasar yang secara langsung dipengaruhi oleh boikot atau penolakan konsumen. Selanjutnya itu adalah activity ratio. Secara definisi, activity ratio itu adalah seberapa efisien operasi suatu perusahaan dan pengelolaan asetnya. Bagian pertama dari activity ratio itu adalah total asset turnover. Dari perhitungan di samping mengenai total asset turnover dapat disimpulkan bahwa Starbucks ini memiliki peningkatan total perputaran aset atau total aset turnover dari 1,052 menjadi 1,05. Hal ini menunjukkan bahwa Starbucks sedikit lebih efisien dalam memanfaatkan total asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Meskipun perubahannya ini kecil, akan tetapi tren positif ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan aset. Terus bagian kedua itu ada fixed asset turnover. Dari perhitungan fixed asset turnover di samping dapat disimpulkan bahwa Starbucks ini memiliki peningkatan perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover dari 1,51 menjadi 1,67. Hal ini menunjukkan bahwa Starbucks lebih efektif dalam menggunakan aktiva tetapnya seperti properti dan peralatan untuk menghasilkan penjualan. Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh investasi yang lebih baik pada aktiva tetap dan peningkatan produktivitas serta keberhasilan dalam perluasan gerai. Bagian ketiga itu adalah working capital turnover. Dari perhitungan working capital turnover di samping dapat disimpulkan bahwa meskipun perputaran modal kerja atau working capital turnover Starbucks ini pada tahun 2023 ini negatif, akan tetapi terdapat peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai negatif 122,14. Nilai negatif ini mencerminkan potensi masalah likuiditas. Namun peningkatan dari tahun lalu menunjukkan bahwa Starbucks telah berhasil memperbaiki pengelolaan modal kerjanya. Hal ini mungkin disebabkan oleh strategi yang lebih baik dalam mengelola piutang dan kewajiban lancar. Untuk bagian keempat itu ada inventory turnover. Dari perhitungan inventory turnover dapat disimpulkan bahwa peningkatan inventory turnover dari 5,46 menjadi 5,73 menunjukkan bahwa Starbucks menjadi lebih efisien dalam pengelolaan persediaan. Artinya, perusahaan mampu menjual dan mengganti persediaan dengan lebih cepat, yang menunjukkan permintaan yang stabil atau meningkat terhadap produknya, serta pengelolaan persediaan yang lebih efektif. Oke, selanjutnya yaitu days of inventory on hand dan payable turnover. Jadi, data-data ini menunjukkan peningkatan efisiensi dalam manajemen inventory Starbucks pada tahun 2023. Nah, jumlah hari inventory yang berkurang mengidentifikasi peningkatan permintaan dan pengelolaan persediaan yang lebih baik. Selain itu, peningkatan perputaran uang menunjukkan perbaikan dalam manajemen hutang dan hubungan dengan pemasok. Oke, selanjutnya yaitu number of days of payable. Jadi di sini itu jumlah hari yang dibutuhkan Starbucks untuk melunasi hutang kepada pemasok. Di sini menurun dari 51 hari di tahun 2022 menjadi 48 hari di tahun 2023. Nah, ini menunjukkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke probability ratio. Nah, probability ratio juga merupakan salah satu indikator yang penting untuk menilai kemampuan Starbucks dalam menghasilkan keuntungannya yang relatif terhadap pendapatan atau aset yang dimilikinya. Nah, jadi di slide selanjutnya itu kita akan membahas perkembangan rasio ini di antara tahun 2022 dan 2023 dan juga kaitannya dengan tantangan operasional yang dihadapi Starbucks di pasar AS.
Oke, selanjutnya yaitu gross profit margin. Di sini gross profit margin meningkat dari 68,1% di tahun 2022 menjadi 68,29% di 2023. Nah, di sini peningkatan ini menunjukkan bahwa Starbucks berhasil menjaga efisiensi dalam harga pokok penjualan. Namun, pertumbuhan gross profit margin yang terlalu minim dapat disebabkan karena peningkatan biaya bahan baku atau pasokan akibat inflasi global. Nah, selain itu juga mungkin ada tuntutan dari buruh untuk kenaikan upah yang lebih layak dan yang berpotensi untuk menekan margin laba. Lalu di selanjutnya ada operating profit margin (OPM). Operating profit margin naik dari 14,32% menjadi 16,32% di 2023. Meskipun margin operasional membaik, peningkatan ini dapat dikaitkan dengan strategi efisiensi operasional seperti otomatisasi layanan, pengurangan biaya non-esensial, dan peningkatan harga produk. Namun, tekanan dari serikat buruh untuk kondisi kerja yang lebih baik dan tuntutan operasional lainnya berpotensi menambah biaya di tahun-tahun yang akan mendatang. Oke, selanjutnya yaitu net profit margin. Di sini net profit margin mengalami peningkatan dari 10,18% di tahun 2022 menjadi 11,47% di tahun 2023. Nah, jadi di sini ada beberapa faktor penyebabnya, yaitu efisiensi operasional atau ada tekanan dari kenaikan harga produk, serta ada tantangan dari negosiasi dengan serikat pekerja terkait kenaikan upah bisa berpotensi menekan margin di masa depan. Selanjutnya yaitu ada return on asset, yaitu ROA. Di sini ROA dari 11,43% di tahun 2022 menjadi 14,37% di tahun 2023. Di sini menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi dalam penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Namun sejauh ini perusahaan dapat mempertahankan efisiensi ini. Jika biaya operasional naik akibat tuntutan perbaikan kondisi kerja atau upah, seperti yang sering terjadi dalam proses unionisasi, maka ROA berpotensi turun jika produktivitasnya tidak meningkat seiring dengan kenaikan biaya. Oke, yang terakhir dari rasio profitability yaitu ROE atau Return on Equity. Jadi di sini kita bisa melihat ROE negatif sebesar minus 39,31 di 2022 dan semakin memburuk menjadi minus 49,42% di 2023. Nah, di sini ROE yang negatif menunjukkan bahwa Starbucks memiliki ekuitas pemegang saham yang negatif, yang berarti total kewajibannya itu lebih besar daripada asetnya. Nah, kasus ini tuh bisa menjadi resiko keuangan yang serius jika tidak dikelola dengan baik. Dan mungkin juga ada hubungannya dengan serikat pekerja yang meminta untuk upah menjadi lebih tinggi. Dan jika dikabulkan tanpa peningkatan pendapatan akan semakin memperburuk struktur keuangan dan menekankan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atas ekuitas. Selanjutnya itu adalah solvency ratio. Secara definisi, solvency ratio ini menjelaskan tentang seberapa baik suatu perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Solvency ratio dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu ada debt to asset ratio. Dari perhitungan debt to asset ratio di samping dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan tipis dari 1,311 pada tahun 2022 menjadi 1,271 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Starbucks telah membuat kemajuan dalam pengelolaan keuangannya, baik dengan sedikit mengurangi utang atau dengan meningkatkan nilai aset mereka. Namun perubahannya ini relatif kecil, sehingga perusahaan
Starbucks ini tetap berada dalam posisi yang sangat terlilit utang. Dengan rasio di atas 1 pada tahun 2022 dan 2023, Starbucks berada di dalam posisi beresiko tinggi karena utangnya lebih besar daripada asetnya. Jika perusahaan menghadapi penurunan profitabilitas atau tantangan pasar, ini dapat memperburuk kemampuannya untuk melunasi utang. Namun penurunan rasio di tahun 2022 ke tahun 2023 menunjukkan bahwa Starbucks berusaha memperbaiki posisinya meskipun masih berada di zona risiko. Terus selanjutnya itu adalah debt to capital ratio. Dari perhitungan debt to capital ratio di samping dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan tipis pada rasio utang terhadap modal dari 1,31 pada tahun 2022 menjadi 1,27 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Starbucks masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada utang dibandingkan dengan ekuitasnya. Meskipun sedikit membaik, rasio yang tinggi ini tetap mengidentifikasi rasio jika perusahaan menghadapi ketidakpastian ekonomi atau tantangan reputasi yang timbul dari perdebatan geopolitik. Selanjutnya itu adalah debt to equity ratio. Dari perhitungan debt to equity ratio di samping, dapat disimpulkan nilai negatif pada rasio ini menunjukkan bahwa ekuitas pemegang saham Starbucks berada dalam kondisi negatif, di mana liabilitas perusahaan lebih besar daripada asetnya. Artinya perusahaan lebih bergantung pada utang. Peningkatan rasio dari negatif 4,21 pada tahun 2022 menjadi negatif 4,69 pada tahun 2023 mencerminkan bahwa ketergantungan perusahaan terhadap utang semakin meningkat, yang dapat menjadi indikasi penurunan ekuitas atau peningkatan utang. Selanjutnya itu adalah financial leverage ratio. Dari perhitungan financial leverage ratio, dapat disimpulkan bahwa nilai negatif pada rasio leverage ini menunjukkan bahwa ekuitas megang saham negatif, yang berarti liabilitas perusahaan lebih besar daripada asetnya. Hal ini mencerminkan bahwa aset digunakan untuk membayar liabilitas, bukan ekuitas. Penurunan rasio negatif dari negatif 4,23 pada tahun 2022 menjadi negatif 3,44 pada tahun 2023 menunjukkan sedikit perbaikan. Meskipun masih dalam angka negatif, hal ini dapat menunjukkan pengurangan ketergantungan pada utang atau sedikit meningkatnya pada nilai aset atau ekuitas. Meskipun ada sedikit perbaikan, Starbucks perlu meningkatkan kondisi keuangan secara keseluruhan untuk benar-benar keluar dari leverage negatif. Selanjutnya, debt to EBITDA ratio. Dari perhitungan debt to EBITDA ratio di samping dapat disimpulkan bahwa penurunan rasio utang terhadap EBITDA dari 7,06 pada tahun 2022 menjadi 6,02 pada tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan kemampuan perusahaan dalam membayar utang dibandingkan dengan pendapatan operasionalnya. Meskipun rasio ini menunjukkan kemajuan, namun tingkat utang yang tinggi masih menjadi perhatian, terutama jika arus kas terganggu oleh boykot atau sentimen negatif yang dipicu oleh kontroversi dukungan politik pada tahun 2023. Selanjutnya itu interest coverage. Dari perhitungan interest coverage di samping dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 Starbucks mencatat rasio cakupan bunga sebesar negatif 9,96. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berjuang untuk membayar bunga utangnya, tapi juga gagal menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak atau bisa dipanggil EBIT yang cukup untuk menutupi biaya bunganya. Angka ini menyoroti masalah serius dengan pendapatan operasional perusahaan yang menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada utang atau kerugian finansial yang signifikan, yang dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor dan kreditor mengenai keberlangsungan hidup perusahaan yang berkelanjutan. Sebaliknya, rasio tahun 2022 sebesar negatif 9,07. Meskipun negatif, hal ini menunjukkan bahwa Starbucks menghadapi tantangan serupa dalam memenuhi kewajiban bunga utangnya, namun menunjukkan hal baik dibandingkan dengan tahun 2023. Nilai ini menunjukkan bahwa meskipun mengalami kesulitan yang berkelanjutan, ada peningkatan marginal dalam kemampuan perusahaan untuk mendekati kewajiban bunganya. Hasil negatif masih menandakan posisi keuangan yang rentan di mana beban utang dapat meningkat jika pendapatan tidak membaik. Selanjutnya yang terakhir itu adalah fixed charge coverage. Dari perhitungan fixed charge coverage di samping, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan rasio dari 1,67 pada tahun 2022 menjadi 1,81 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Starbucks semakin mampu menutupi biaya tetapnya, artinya perusahaan memiliki pendapatan operasional yang lebih tinggi atau biaya tetap yang lebih rendah, yang memberikan margin keamanan yang lebih baik dalam menutupi kewajiban. Rasio di atas 1 menunjukkan bahwa Starbucks dapat menutupi semua biaya tetapnya, dan peningkatan rasio pada tahun 2023 menunjukkan bahwa perusahaan semakin tangguh terhadap risiko keuangan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas mengenai valuation ratio dari Starbucks Coffee Company. Nah, di valuation ratio ini kita akan ngomongin tentang performa financial condition si Starbucks to be compared with its market value. Jadi nanti kita akan melihat ada beberapa ratio yang membandingkan antara price of its stocks dan juga dengan laporan keuangannya. So, let's go. Nah, di sini kita langsung masuk ke ratio yang pertama, itu ada price to cash flow ratio. Di sini kalau kita lihat bersama, rasio harga si Starbucks stocks
terhadap arus kasnya itu menunjukkan angka yang lebih rendah gitu. Jadi di sini menunjukkan kalau misalnya harga saham itu menjadi lebih murah daripada arus kasnya. Nah, kalau misalnya kita lihat keterangan dan juga hasil perhitungannya di sebelah kiri, kita bisa ngelihat gitu kalau hal ini itu merupakan pertanda baik untuk para investor dan juga shareholders. Karena dengan adanya peningkatan arus kas melalui operational activities, berarti Starbucks itu menunjukkan kalau mereka mampu beroperasi sehingga menghasilkan lebih banyak kas dari operasinya instead of kegiatan lain seperti investing dan financing. Nah, mengingat situasi ini juga harga saham si Starbucks ini juga bisa dibilang stabil terhitung dari 2022 ke 2023 yang bisa menjadi valuasi yang menarik ya untuk para investor. Hal ini juga terjadi dengan rasio yang kedua, yaitu price to sales ratio. Jadi rasio harga terhadap penjualannya si Starbucks itu lebih rendah, menunjukkan kalau saham mereka ini lebih murah daripada kemampuannya untuk generate pendapatan melalui penjualan. Nah, ngomong-ngomong tentang hal ini juga, yang perlu diperhatikan pertama itu adalah peningkatan total penjualan mereka, yang berarti pendapatan Starbucks in general itu juga meningkat. Namun, harga pasar yang tidak tumbuh dalam proporsi yang sama nih dengan pendapatannya itu yang menyebabkan penurunan rasio price to sales mereka. Jadi sebenarnya in general hal ini juga merupakan hal baik untuk para investor karena bisa memberikan valuasi yang sedikit lebih rendah sekaligus juga memberikan prospek yang lebih baik dalam hal pertumbuhan pendapatannya si Starbucks Coffee Company. Seperti itu. Masuk ke rasio yang ketiga, kita ngomongin dari yang bawah dulu nih teman-teman, tentang price to earnings ratio. Jadi tadi kita udah ngomongin price to cash flow, price to sales, and now it's time for price to earnings ratio. Nah, jadi saham si Starbucks Coffee Company ini kalau di market US itu diklasifikasikan under the consumer discretionary sector dan average PE ratio-nya untuk sektor tersebut adalah 28,24. Nah, data Starbucks di tahun 2023 menunjukkan kalau PE ratio mereka itu 25,6. Yang mana hal ini menunjukkan kalau rasio tersebut berada dalam rata-rata yang baik di dalam sektornya. Namun, rasio ini juga sedikit di atas rata-rata S&P 500 sebesar 24,79 di Q4 2023. Sehingga kalau kita ngomongin rasio price to earnings-nya si Starbucks ini, kita bisa menemukan beberapa implikasi. Yang pertama itu adalah investor itu boleh optimis nih tentang pertumbuhan si Starbucks di masa depan. Karena penurunan di tahun 2022 ke tahun 2023 ini ternyata bertolak belakang dengan pertumbuhan optimis yang bisa kita lihat melalui harga sahamnya. Yang mana harga sahamnya itu juga cukup meningkat, kemudian juga laba bersihnya itu melonjak dengan cukup signifikan gitu. Sehingga dari ketiga ratio yang kita membandingkan harga sahamnya tadi dari price to cash flow, price to sales, and price to earning ratio, kita bisa menyimpulkan kalau harga saham si Starbucks ini menunjukkan performa yang baik. Nah, tapi sekarang kita lihat dulu nih ke ratio yang tidak kalah penting bagi para pemegang shareholders, yakni yang atas, yaitu dividend payout ratio. Nah, di sini itu kita ngomongin rasio pembayaran dividen. Biasanya rasio pembayaran dividen yang lebih rendah itu bisa jadi sinyal negatif untuk sebuah saham. Nah, di sini kalau kita lihat dividen per saham yang tumbuh di antara tahun 2023 ini menunjukkan kalau si Starbucks ini memberikan peningkatan dividen gitu. Tapi peningkatan dividennya mereka itu tidak sebanding dengan peningkatan labanya sebenarnya. Nah, hal ini bisa berarti banyak ya teman-teman karena biasanya shareholders itu juga tidak terlalu mempermasalahkan mengenai hal ini since bisa dianggap kalau mungkin perusahaan itu memilih menggunakan kelebihan pendapatannya itu secara konservatif untuk misalnya disimpan guna peningkatan bisnis mereka dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Apalagi jika mengingat Starbucks ini juga belum stable ya total earnings mereka di 2023 jika dibandingkan dengan 2021 yang notabene masih pandemi saja itu masih lebih rendah gitu. Jadi mungkin si Starbucks ini memilih jalur yang konservatif sehingga menyebabkan dividend payout ratio-nya mereka itu walaupun meningkat tapi tidak sebanding dengan peningkatan pendapatannya seperti itu. Oke, setelah tadi berpusing-pusing ya dengan financial ratio, sekarang kita masuk ke bagian yang less stressful, lebih menyenangkan sedikit, karena kita akan ngomongin hal-hal yang teman-teman udah sering lihat nih, mungkin hampir setiap hari ya.
Nah, hal ini adalah segment and geographical analysis. Kenapa kok tadi saya bilang teman-teman sering lihat sehari-hari? Karena di sini sedikit banyak kita akan ngomongin tentang Starbucks Coffee Company branches yang kita temui gitu di keseharian. Nah, ngomong-ngomong tentang ini, jadi Starbucks itu kan memang Starbucks Coffee Company ya, merefer kepada, the headquarters yang ada di Amerika, itu kan memang, tidak memiliki semua branches yang ada di seluruh dunia. Jadi mereka itu terbagi menjadi 2, yang memang, company operated stores dan juga licensed store. Nah, untuk regionnya sendiri, itu mereka di annual report-nya itu mereka membagi menjadi 3. Yang pertama ada North America, mencakup tempat headquarters dari si Starbucks Coffee Company ini, yakni di United States dan juga Canada. Lalu yang kedua itu ada segmen internasional, mencakup seluruh dunia, mulai dari Cina, Jepang, kita di Asia Pasifik, kemudian juga Europe, Middle East, dan bahkan Afrika, Amerika Latin, dan lain sebagainya, also the Caribbean. Lalu yang ketiga itu channel development. Nah, channel development ini lebih ke how mereka distribute produk-produk mereka seperti biji kopi, kemudian ada merchandise, dan lain sebagainya. Yang itu yang dimaksud dengan channel development. Nah, di sini ngomongin tentang branches yang dimiliki oleh Starbucks Coffee Company, itu jumlahnya itu sudah hampir 20.000 teman-teman. Hampir 20.000 branches di tahun 2023 kemarin, di akhir tahun 2023 kemarin, persis sebelum isu boykot itu meledak ya. Jadi ini merupakan branches sampai sebelum isu boykot meledak. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri, ternyata yang branches Starbucks yang dimiliki oleh Starbucks Coffee Company itu masih lebih banyak jumlahnya daripada yang hanya license stores. Dan untuk license store ini sendiri ternyata banyaknya di tingkat internasional gitu. Sedangkan untuk yang di kawasan North America itu jumlahnya hanya 7.000 gitu teman-teman. Jadi ternyata sebenarnya itu masih lebih banyak masih lebih banyak Starbucks branches yang dikelola oleh si Starbucks Coffee Company ini kalau kita ngomongin daerah US doang gitu. Jadi yang di daerah US ini kalau berdasarkan analisa kelompok kami itu masih quote unquote the original Starbucks gitu. Istilahnya memang the Starbucks yang dibikin sama si Howard, CEO-nya dan also the founder. Nah, itu masih Starbucks the original. Sedangkan yang Starbucks yang kita temui di Indonesia, kemudian kalau misalnya kita ke Jepang kita juga ketemu Starbucks lucu-lucu. Nah, itu sudah license store gitu. Mungkin ya, karena kan di sini kalau misalnya kita lihat komposisinya itu lebih besar license store gitu kalau di tingkat internasional. Dan dari data ini juga kita bisa ngelihat kalau ternyata Starbucks Coffee Company di United States itu sebanyak itu teman-teman. Nih bisa teman-teman lihat ya perbandingannya. Di North America itu ada 17.000, sedangkan di tingkat internasional digabung jadi satu itu ada 20.000. Padahal kita di Indonesia aja kita setiap kali pergi ke suatu tempat gitu pasti kita kan ngelewatin Starbucks ya teman-teman semuanya. Jadi bisa dibilang inilah gitu yang menjadi bukti kalau Starbucks Coffee Company itu memang chain coffee brand dan juga kedai kopi terbesar gitu di dunia. Nah, itu dia. Oke, mungkin kita akan langsung lanjut ya ngelihat bagaimana sih gitu impact dari kejadian-kejadian yang ada di tahun 2021 sampai 2023 khususnya karena sempat banyak demo dan banyak banget rekan-rekan di sosial media juga yang istilahnya menyuarakan pendapat negatif gitu tentang Starbucks even before the boycott issue gitu kan, karena tadi yang kita udah sempet jelasin di awal ada isu-isu tentang kemanusiaan juga tentang labor. Nah, kita akan lihat impact-nya apakah sebenarnya berpengaruh sih kepada si Starbucks ini, Starbucks branches ya, berarti Starbucks branches yang ada di United States dan juga di tingkat internasional gitu. Oke, next slide ya. Nah, ini adalah hasil analisa dari kelompok kami terkait dengan Starbucks branches dan juga its financial report di segmented, di kancah segmented ya teman-teman, di bagian segmented. Jadi tidak hanya di US tapi juga di tingkat internasionalnya seperti apa. Kalau kita ngomongin branchesnya dulu nih, kita ngomongin cabang-cabang Starbucksnya dulu secara yang bisa kita lihat secara mata telanjang ya gitu teman-teman. Kayak sebenarnya di tahun 2023 Starbucks tuh lagi buka banyak banget store baru. Tidak hanya di United States ya. Di United States mereka buka lebih dari 500 cabang baru. Lalu di tingkat internasionalnya yang kebanyakan didominasi oleh license store itu mereka buka 2 kali lipat lebih banyak, 1.112 cabang baru. Nah, tapi of course dengan pembukaan cabang baru ini mereka juga menutup cabang-cabang yang dirasa operasionalnya itu sudah tidak seprima dulu gitu.
yang ditutup di Amerika itu ternyata lebih banyak daripada yang ditutup secara keseluruhan di tingkat internasional, di international segment. Sebenarnya ini merupakan fakta yang menarik ya teman-teman, karena kalau misalnya teman-teman lihat lebih dekat lagi ke financial report yang kami sajikan di sini, ini kami menyajikan perbandingan dari fiscal year 2023 yang paling atas, lalu 2022 yang tengah, dan 2021 yang paling bawah. Yang menarik adalah teman-teman bisa ngelihat kalau di 2022 Starbucks itu sebenarnya mengalami penurunan profit di international segment yang cukup signifikan. Cukup signifikan teman-teman, bisa dilihat di tahun 2021 itu profit yang dicatat sebesar 1.245 US dollar. Sedangkan di 2022-nya itu mengalami penurunan hingga 800 US dollar, which is menurun almost sekitar 8, 2, 3, sekitar intinya profitnya itu hanya menjadi sekitar 2/3 dari sebelumnya ya teman-teman, berarti kan menurun sepertiganya gitu. Ini merupakan suatu fakta yang cukup menarik ya, melihat bagaimana Starbucks ini mereka optimis sekali gitu untuk buka banyak cabang baru di 2023 setelah 2022-nya dihajar dengan fakta bahwa, oh profit mereka tuh menurun drastis gitu tingkat internasional. Nah kalau kelompok kami, kita sudah berusaha menganalisa nih kayak kenapa sih kok bisa gitu profitnya di tingkat internasional turun. Nah, kita akan ngomongin relevansinya dengan kasus dulu. Jadi kan kasus yang kelompok kami bawakan ini adalah kasus terkait dengan bagaimana si Starbucks Coffee Company ini memperlakukan labor-nya, terkhusus untuk labor-labor yang ada di branches yang ada di United States gitu. Nah, di tahun 2022 ini kejadiannya adalah, kita sedikit recall ya, kejadiannya adalah labor union pertama setelah belasan tahun of demo akhirnya terbentuk di Buffalo, di New York, tapi it's not the New York City but it's the New York States. Nah, terbentuk di Buffalo. Lalu di tahun 2022 ini sebenarnya dari pihak manajerial Starbucks itu masih sangat amat menunjukkan gelagat tidak ikhlas gitu. Kalau misalnya finally the labor union itu terbentuk. Nah, jadi sebenarnya di tahun 2022 ini isu tentang masalah labor Starbucks itu juga meningkat di sosial media. Tapi uniknya hal ini malah tidak terlihat significantly mempengaruhi cabang yang ada di Amerika gitu, karena malah profitnya meningkat bahkan sampai 200 dollar based on angka yang ada di financial report gitu, malah meningkat gitu kan. Jadi menurut kelompok kami sebenarnya isu yang muncul di sini adalah salah satunya adalah karena banyak pesaing baru masuk setelah pandemi. Karena kan 2022 ini kita bisa bilang kalau ekonomi itu sudah jauh lebih membaik dibandingkan dengan 2021 saat Covid berangsur-angsur menurun, segala hal dalam transisi kembali ke normal. Nah, di 2022 ini banyak pemain baru yang mencoba masuk setelah pandemi Covid ini mulai berangsur-angsur membaik gitu. Seperti kalau misalnya di China itu ada Coffee Coffee. Coffee Coffee ini bahkan per hari ini sudah masuk ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah dengan dengan kedai kopi lokal ya yang punya cabang juga ribuan gitu, ratusan ribu bahkan tersebar di seluruh Indonesia seperti Janji Jiwa gitu-gitu. Coffee Coffee ini bahkan lebih murah teman-teman. Jadi of course masuknya pendatang-pendatang baru setelah pandemi ini ya itu kan akan membangkitkan semangat kita sebagai customer untuk mencoba gitu. Jadi menurut prediksi kelompok kami, faktor yang paling signifikan adalah masuknya pendatang baru di pasar internasional. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, kita bisa bilang kalau sebenarnya pergerakan profit earnings dari si Starbucks ini cenderung sudah kembali membaik walaupun belum sepenuhnya seperti di tahun 2021, dan padahal di tahun 2021 ini kalau kita mau lihat lebih jauh lagi sebenarnya itu sudah lebih rendah dibandingkan sebelum dari pandemi. Jadi kita bisa bilang kalau si Starbucks ini sebenarnya masih dalam masa recovery ya, mereka masih di dalam masa kembali meraba-raba, kembali memperkuat posisi mereka sebagai sang dulunya si pemenang di market share. Mereka masih berusaha meraba-raba untuk kembali ke posisi terprimanya. Seperti itu teman-teman. Sekilas tentang segmen dan juga geographical analysis dari Starbucks Coffee Company dan juga Starbucks License Store yang ada di tingkat internasional dan seluruh dunia.
Nah, setelah tadi kita ngomongin berbagai aspek financialnya, mulai dari analisa akan financial reportnya, termasuk dalam income statement, cash flow, dan juga kita menghitung ratio-ratio dan kita menginterpretasikan rasionya. Bahkan kita juga melihat dari segmen dan geographical analysis di Starbucks Coffee Company. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang less stressful, tapi bagian ini juga merupakan bagian krusial ya, terutama jika kita ingin menilai, jika kita ingin melihat perusahaan di masa-masa sekarang ini yang sedang gencar-gencarnya berkaca kepada isu ESG, kemudian juga bagaimana mereka giving back to the society melalui CSR, dan dari perspektif masyarakat terhadap perusahaan tersebut, khususnya karena ini kita lagi ngomongin F&B company ya, yang sangat amat sensitif terhadap brand recognition di masyarakat. Nah, kita akan ngomongin itu semua di dalam section terakhir ini mengenai sustainability atau non-financial analysis. Nah, hal ini juga tentunya akan berkaitan erat dengan kasus yang kita bahas, yakni mengenai how Starbucks Coffee Company treats their own labor, atau di sini mereka menggunakan istilah partners untuk nge-refer kepada orang-orang yang bekerja di perusahaan mereka, seperti itu. Di bagian pertama dari non-financial analysis ini kita akan membahas intisari, kunci dari case yang kita omongin di awal tadi mengenai how Starbucks Coffee Company treated human, treated labor, dan apa sih gitu yang sebenarnya terjadi di balik perusahaan mereka di antara internalnya, which the section of this part will be human capital management of Starbucks Coffee Company. Jadi, per 1 Oktober 2023 kemarin, Starbucks itu employed approximately 381.000 orang di seluruh dunia, dan 228.000 diantaranya itu berada di US, which is masih under the Starbucks Coffee Company itself. Nah, tapi dari 228.000 orang yang bekerja di Starbucks US ini, hanya 3,6% yang masuk ke dalam serikat. Dan bahkan proses mereka untuk membentuk serikat kerja saja itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan pertumpahan keringat, darah, bahkan juga terancam kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Padahal itu merupakan hak mereka, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Nah, selain isu tentang labor, Starbucks ini juga berhadapan dengan isu mengenai diskriminasi. Tidak hanya diskriminasi racial yang selama ini memang kita sering dengar dari berita-berita di United States sana, tapi juga diskriminasi terhadap kaum LGBT. Nah, disclaimer dulu, kita di sini nggak ngomongin LGBT itu benar atau salah, lalu bagaimana cara kita nge-treat dari sisi keagamaan, tapi lebih kepada Starbucks itu kan merupakan kedai kopi yang seharusnya bisa menciptakan public space yang nyaman gitu. Apalagi mereka ini juga punya visi untuk menjadi the third place, di mana orang-orang itu bisa bebas gitu untuk melakukan apa saja selama masih dalam batasan yang wajar, selain di rumah dan di tempat kerja mereka. Jadi Starbucks itu ingin menciptakan kedai kopi mereka itu menjadi tempat yang aman, yang nyaman, yang istilahnya itu bisa digunakan oleh siapapun, oleh semua pihak untuk tujuan apapun selagi tidak mengganggu satu sama lain. Tapi apakah benar visi misi mereka dan value yang pengen mereka capai itu terlaksanakan gitu, baik dari sisi internalnya dan juga sisi eksternalnya terhadap publik. Nah, di sini kita akan melihat apakah antara manajemen klaim, hal-hal yang diungkapkan oleh manajemen mengenai visi, misi, apa yang sudah mereka lakukan, itu sejalan dengan yang terjadi di masyarakat, yang kita bisa lihat dari berita, yang kita bisa lihat dari pendapat-pendapat publik, dan lain sebagainya. Dan hasil analisa kelompok kami atas perbedaan tersebut, atas gap tersebut. Apakah menurut kelompok kami si Starbucks ini beneran genuine, beneran scare itu, atau jangan-jangan ada gitu hal-hal yang patut kita jadikan perhatian kalau kita ngomongin Starbucks, dan mungkin bisa jadi pertimbangan kita juga nih dalam misalnya mau membeli produk Starbucks sebagai customer, atau mungkin mau invest in Starbucks stock, seperti itu. Nah, masuk yang pertama. Di sini kita ngomongin what management's claim. Nah, manajemennya si Starbucks, kalau kita lihat dari annual report dan juga website mereka sendiri, itu ngeklaim kalau mereka itu memberikan compensation and benefit plan yang jauh lebih generous dibandingkan dengan F&B sector di United States lainnya gitu. Jadi mereka itu ngeklaim kalau mereka ngasih berbagai jenis benefit ya, terutama selain compensation. Jadi compensation itu kan ngomongin gaji, sedangkan benefit itu ngomongin hal-hal di luar gaji yang sifatnya itu biasanya lebih ke facility, leaves, insurance, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Starbucks Coffee Company untuk para labor atau partnersnya, itu mereka
memberikan pregnancy leave, bahkan untuk both gender, kemudian juga mereka ngasih family sick leave, mereka juga ngasih family care leave. Intinya mereka itu menunjukkan kalau mereka peduli gitu terhadap si labornya dan juga keluarganya, sehingga banyak banget jenis leaves yang biasanya tidak ada di F&B company tapi ada di tempat Starbucks. Nah, lalu mereka itu juga ngeklaim kalau mereka peduli tentang mental health dan juga well-being, internal well-being dari labornya. Jadi mereka itu ngasih semacam online counseling program, kemudian subscription terhadap apps yang ada di HP gitu-gitu terkait meditasi dan lain sebagainya. Nah, lalu mereka ini juga ngeklaim kalau mereka itu punya banyak banget internal development program yang bertujuan untuk mengembangkan talent dan juga personal dari para labornya. Dan bahkan mereka itu dulu sempat punya semacam program beasiswa khusus untuk internal store labor mereka, orang-orang yang bekerja di stores, baristanya, terus kasirnya dan lain sebagainya, untuk berkuliah lagi sembari bekerja di Starbucks gitu, supaya mereka bisa aim higher education. But on the other hand, di balik compensation benefit plan dan lain sebagainya yang terlihat very generous itu, kalau misalnya kita lihat sedikit lebih dekat lagi ke berita, banyak masalah yang bisa kita pinpoint. Salah satunya adalah Starbucks Coffee Company di sepanjang 2021 sampai 2023 kemarin, ketika lagi gencar-gencarnya labor mereka ingin membentuk union, itu mereka banyak menutup store-store yang mereka rasa itu sangat vokal ya terhadap union allegation ini. Dan bahkan beberapa employee mereka itu diancam untuk dipecat hanya karena mereka ingin berserikat seperti itu. Padahal teman-teman harus ketahui ya, mungkin kita emphasis lagi di sini, serikat itu merupakan hak bagi para pekerja, supaya jika ada pengambilan keputusan yang dirasa semena-mena atau dirasa terlalu terburu-buru dari pihak manajemen, para pekerjanya ini masih punya ruang gitu untuk challenge, untuk banding si manajemennya tadi. Nah, jadi harusnya itu masih masuk hak. Sedangkan si Starbucks itu kan ngerasa kalau labor union ini tidak sejalan gitu dengan visi misi mereka. Mereka ngerasa mereka tuh sudah cukup mampu untuk mengelola labornya, sehingga nggak perlulah bagi para si labor ini untuk berserikat. But seperti yang disebutkan di annual report mereka, Starbucks itu percaya. Nah, ini nih, Starbucks itu percaya kalau culture mereka itu lebih baik tanpa labor union. Sehingga ketika ada orang-orang yang mau membentuk labor union, mulai dari level stores attendance-nya, yang level barista, sampai bahkan store manajernya, itu semua diancam untuk dipecat dan lain sebagainya, sehingga ya susah gitu bagi mereka untuk memperjuangkan haknya ini. Dan kalau ngomongin isu terkait diskriminasi, si Starbucks ini manajemen dari Starbucks-nya ya, itu sempat melarang atribut yang berhubungan dengan Pride Month yang biasa dirayakan di bulan Juni kalau di United States, karena mereka ngerasa itu tidak pantas gitu. Padahal kan again and again katanya mereka punya visi untuk menciptakan public space yang nyaman. Tapi kenapa gitu kok mereka tidak mengakomodir istilahnya kayak turut merayakan komunitas-komunitas yang sedang istilahnya bisa dibilang punya event gitu ya di bulan tersebut. Nah, bahkan Starbucks ini juga di-sue berkali-kali atas isu racial and gender, seperti yang dulu sekali pernah terjadi, karena katanya ada barista yang mengusir, bahkan sampai memanggil polisi atas 2 black people yang sedang duduk di store mereka dan menunggu pesanannya datang, entah karena alasan apa, entah karena alasan mengganggu, dan store member ini ngerasa kalau ya orang-orang dari ras tersebut itu punya track record negatif gitu ya di toko mereka dan lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulan dari kelompok kami ngelihat kalau hal-hal yang terjadi terhadap si labor union ini dan bagaimana mereka berdemo memperjuangkan haknya selama bertahun-tahun, sedangkan si Starbucks Coffee Company-nya ini sendiri masih gitu ya, masih terlihat kalau mereka ini tidak ikhlas gitu ya kalau labor union ini terbentuk, menunjukkan kalau sebenarnya masih ada gap, masih ada
pasti ada sesuatu yang mengganjal gitu di antara si pihak manajemen dan juga para pekerjanya. Nah, kami ngelihat masih banyak sekali development area dari human capital management Starbucks untuk bisa memastikan bahwa every labor is heard. Setiap dari pekerja itu didengar, setiap dari pekerja itu mereka mendapatkan haknya, mereka nyaman gitu untuk bekerja di Starbucks, melayani customer. Karena yang perlu teman-teman ingat juga, yang perlu kita ingat bersama adalah F&B sector itu sangat bergantung terhadap customer service-nya. Nah, bagaimana para Starbucks partners atau Starbucks labor ini bisa memberikan customer service yang baik kalau mereka sendiri tidak happy gitu. Mereka sendiri tidak ngerasa aman, tidak happy, tidak ngerasa provided ketika bekerja di Starbucks Coffee Company ini. Jadi, in conclusion, menurut kelompok kami, Starbucks has yet to truly live up to the principle of good HR management or human capital management and still feel superior as an employer and tend to be anti-criticism. Mereka masih menunjukkan sifat-sifat anti-criticism baik dari internalnya dan juga eksternalnya ketika berhadapan dengan publik. Sehingga hal-hal inilah yang patut diperbaiki oleh Starbucks ke depannya untuk memastikan bahwa seluruh pihak baik yang bekerja dan juga menikmati produk-produk Starbucks itu terakomodir dengan baik seperti itu. Selanjutnya yaitu brand relevant and brand execution. Jadi, Starbucks itu telah mempertahankan brand relevan and brand execution-nya yang kuat secara global selama 3 tahun terakhir ini. Nah, ini tuh didorong oleh komitmen terhadap kualitas produknya pastinya dan pengalaman pelanggan dan juga inisiatif keberlanjutannya. Di antara tahun 2021 hingga 2023 ini, Starbucks secara konsisten telah menepati posisi teratas dalam berbagai studi nilai merek global, terutama di pasar AS. Program Revention Plan yang diluncurkan pada tahun 2022 menunjukkan upaya peningkatan efisiensi toko dan koneksi dengan pelanggan yang berhasil memperkuat relevansi merek di tengah perubahan perilaku konsumen pasca pandemi. Selain itu, keterlibatan digital Starbucks melalui aplikasi mobile dan program loyalitas turut mendorong ketahanan merek dan memperluas basis pelanggan aktif. Namun, di sisi lain, Starbucks menghadapi sorotan negatif terkait praktik ketenagakerjaan. Khususnya dengan munculnya gerakan Serikat Pekerja pada tahun 2022, media sosial dan pemberitaan telah memperkuat isu ini, di mana para pekerja menyoroti perlakuan yang tidak adil, kondisi kerja yang tidak aman, serta taktik anti-serikat yang diduga dilakukan perusahaan. Kampanye viral seperti #UnionStarbucks menciptakan perdebatan publik dan dukungan terhadap pekerja yang berpotensi merusak reputasi Starbucks, terutama di kalangan konsumen yang peduli pada etika perusahaan. Kritik ini bisa mempengaruhi loyalitas pelanggan, terutama generasi muda yang cenderung mendukung brand yang lebih pro terhadap karyawan. Oleh karena itu, menjaga transparansi dan menyelesaikan isu ketenagakerjaan secara efektif menjadi kunci untuk menjaga citra positif dan kepercayaan pelanggan Starbucks di masa yang akan datang. Selanjutnya itu adalah ESG analisis. Untuk bagian pertama itu ada environmental topic. Untuk mengatasi resiko gangguan rantai pasokan akibat perubahan iklim seperti kekeringan, banjir atau suhu yang ekstrim yang mengancam produksi kopi, Starbucks melatih para petani kopinya melalui program CAFE Practice untuk menghasilkan pertanian berkelanjutan. Selain itu, Starbucks juga berinvestasi dalam penelitian varietas kopi yang tahan terhadap perubahan iklim yang ekstrim. Dampaknya adalah mengurangi resiko kekurangan bahan baku, menjaga hubungan baik dengan petani, dan mengurangi resiko kerugian finansial akibat perubahan iklim yang ekstrim. Untuk menerapkan sumber daya yang ramah lingkungan, Starbucks menggunakan sumber bahan baku seperti kopi, kakao, dan kayu melalui yang bersertifikat. Salah satu sertifikat yang dimiliki Starbucks itu adalah Rainforest Alliance. Selain itu, Starbucks telah menggalakkan negosiasi dengan menanam 10 juta pohon kopi sejak tahun 2015. Dampaknya adalah mengurangi risiko deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati, memastikan pasokan bahan baku yang berkelanjutan untuk jangka panjang, dan meningkatkan daya tarik bagi konsumen yang peduli lingkungan. Untuk mengatasi emisi gas rumah kaca dan menggunakan energi secara efisien, Starbucks menggunakan energi terbarukan di gerainya. Selain itu, Starbucks memperkenalkan teknologi hemat energi di gerainya seperti lampu LED dan peralatan hemat energi lainnya.
Dampaknya adalah berkurangnya jejak karbon perusahaan dan penghematan biaya operasional melalui efisiensi energi di gerai dan fasilitas produksi. Untuk mengatasi sampah dan kemasan yang digunakan, Starbucks berinisiatif menggunakan reusable cups untuk mengurangi penggunaan gelas sekali pakai. Selain itu juga, Starbucks juga menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang seperti sedotan bebas plastik. Dampaknya adalah mengurangi jumlah sampah plastik di lingkungan, meningkatkan loyalitas konsumen yang menghargai inisiatif kemasan hijau, dan mengurangi tekanan regulasi di negara-negara dengan regulasi ketat terkait sampah plastik. Terus untuk mengatasi sampah makanan, Starbucks telah menerapkan program daur ulang di gerainya, di mana makanan yang layak dikonsumsi akan disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Dampaknya adalah berkurangnya sampah makanan dan bahan organik di gerai Starbucks, mengurangi biaya pengelolaan sampah melalui program daur ulang, dan berkontribusi pada target nol sampah global, terutama pada sampah makanan. Untuk mengatasi masalah air bersih, Starbucks bermitra dengan proyek pengelolaan daerah aliran sungai. Dampaknya adalah mengurangi konsumsi air secara keseluruhan, meningkatkan keberlanjutan sumber daya air bagi petani kopi, dan mendukung stabilitas jangka panjang masyarakat yang bergantung pada rantai pasokan Starbucks. Selanjutnya itu adalah sosial topik. Untuk meningkatkan kondisi sosial di area perkebunan, Starbucks berinvestasi dalam program pendidikan dan kesehatan bagi petani kopi dan keluarga mereka. Dampaknya adalah memberdayakan petani melalui pendidikan dan kesehatan, sekaligus meningkatkan reputasi Starbucks sebagai perusahaan yang peduli sosial. Untuk mengatasi masalah keberagaman, Starbucks berkomitmen untuk mencapai 30% representasi ras atau etnis minoritas dalam posisi kepemimpinannya. Starbucks juga menyelenggarakan program pelatihan inklusi untuk semua karyawan. Dampaknya adalah meningkatkan inovasi dan kreativitas melalui perspektif yang beragam di tempat kerja, menciptakan budaya perusahaan yang inklusif yang meningkatkan kepuasan dari retensi karyawan, dan menarik bakat dari berbagai latar belakang masuk kelompok minoritas yang sebelumnya kurang terwakili. Untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, Starbucks melakukan audit rantai pasokan tahunan untuk memastikan kepatuhan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, Starbucks memiliki program kopi perdagangan yang adil untuk mendukung petani dengan harga yang adil. Dampaknya adalah meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap integritas rantai pasokan Starbucks. Yang kedua itu mengurangi resiko reputasi akibat pelanggaran hak asasi manusia dalam rantai pasokan, dan menarik investor yang menghargai praktik perdagangan yang etis dan hak-hak buruh. Untuk mengatasi masalah kepuasan karyawan, Starbucks menyediakan beasiswa bagi karyawan melalui Starbucks College Achievement Plan. Dampaknya adalah tingkat retensi karyawan yang lebih tinggi karena investasi dalam pengembangan karir dan kesejahteraan, serta karyawan yang lebih puas dan produktif. Untuk bagian governance topik, untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, Starbucks menerapkan laporan ESG dan menetapkan target keberlanjutan di bawah pengawasan Dewan Direksi. Dampaknya adalah meningkatkan kepercayaan investor melalui transparansi yang kuat dan memastikan kepatuhan strategis yang adil dan efektif di seluruh pasar global. Untuk meningkatkan keamanan cyber, Starbucks menerapkan teknologi perlindungan data untuk melindungi informasi pelanggan. Selain itu, Starbucks melakukan audit sistem keamanan cyber secara berkala. Dampaknya adalah melindungi data pelanggan dan cegah kerugian finansial akibat pelanggaran keamanan, menjaga kepercayaan konsumen terhadap Starbucks, dan minimalkan dampak reputasi di ancaman cyber. Untuk mengatasi masalah etika, Starbucks menerapkan kebijakan anti korupsi yang ketat dan pelaporan pelanggaran melalui saluran pengaduan yang aman. Dampaknya adalah memastikan bahwa operasi dilakukan sesuai dengan hukum dan menciptakan budaya kerja yang transparan dan bebas korupsi. Untuk meningkatkan daya saing dan menjaga kelestarian lingkungan, Starbucks meluncurkan produk inovatif berbasis tanaman dan melakukan penelitian untuk menciptakan produk ramah lingkungan seperti salah satu produk Starbucks yaitu gelas bebas plastik. Dampaknya adalah menghasilkan produk baru yang ramah lingkungan dan inovatif, mempertahankan daya saing di pasar yang sedang berkembang, dan menarik konsumen yang lebih peduli terhadap produk berbasis tanaman. Untuk meningkatkan kepercayaan investor, Starbucks melaporkan kemajuan ESG yang diterbitkan setiap tahunnya. Dampaknya adalah meningkatkan kepercayaan semua pemangku kepentingan dan memberikan nilai tambah melalui komunikasi terbuka tentang target ESG. Selanjutnya ini adalah dampak-dampak yang sudah disebutkan oleh saya di slide sebelumnya. Oke, nah akhirnya sampailah kita ke bagian terakhir, di bagian penghujung dari presentasi ini, di mana saya, Maria Margareta, akan menyimpulkan sedikit dan memberikan garis bawah atas apa saja sih gitu yang sekiranya patut di-highlight dari keseluruhan analisa kami tadi sebelumnya. Jadi kan kita menganalisa ini under the case of whether Starbucks itu nge-treat karyawannya dengan layak atau enggak, lalu bagaimana yang terjadi di lapangan, dan apakah sebenarnya ada gitu implikasi atau ada korelasi dengan annual report-nya, baik dari sisi financial and also di non-financial aspect. Nah, di sini
hal pertama yang bisa kita garis bawahi adalah kalau dari tren 3 tahun ke belakangnya, Starbucks sales and also the financial condition itu menurun di tahun 2022 dengan, peak time ini tuh selaras dengan peak timeline dari demo-demo para pekerja yang sedang memuncak-muncaknya juga di tahun tersebut. Dan walaupun begitu, revenue mereka menurun di tahun 2022, tapi mereka berhasil mengembalikan hampir setara kepada 2021-nya lagi di tahun 2023. Dan hal lain yang patut digarisbawahi adalah liability Starbucks itu consistently lebih besar daripada asetnya, sehingga hal ini juga menjadi main focus waktu kita ngomongin financial ratio, terutama yang berhubungan dengan liability. Lalu kita masuk ke key takeaways utama dari financial-nya. Di tahun 2022, Starbucks itu juga fokus pada aktivitas, financing and also investment, di mana hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kedua akun ini sampai sebesar 124% gitu, dan current liability mereka juga, current liability mereka dari long term liability mereka itu juga meningkat sampai 75%. Sehingga, cash in hand mereka itu menurun sebesar 50%. Nah, dengan sales yang relatively sama dengan tahun sebelumnya, ini kita bisa bilang kalau Starbucks itu, cenderung mengalami penurunan penjualan di tahun tersebut. Dan kalau misalnya kita mau ngomongin dari labor and human capital management ya, sebenarnya kita masih ngelihat kalau, Starbucks ini masih memiliki apa ya, manajemennya Starbucks ya, masih memiliki sifat superior sehingga, eee, mereka ngerasa kalau mereka sudah memberikan yang terbaik, padahal kan mungkin dari pelaksanaannya, dari implementasinya di lapangan, itu tidak sebaik apa yang mereka rencanakan di kepala. Sehingga mungkin perlu dibangun lebih banyak dialog dan juga dikaji ulang dengan lebih mendalam whether program-program mereka itu sudah benar-benar tepat sasaran, terutama untuk, mmm, kesejahteraan dan juga kemuslihatan bersama di antara para workers dan juga manajemen si Starbucks ini. Dan, lastly dari saya dan juga dari Dias dan Naifa, dear shareholders, menyimpulkan kalau misalnya kami bertiga diberikan kesempatan untuk berinvestasi, apakah kami akan membeli, whether we should buy or we shouldn't, atau apakah kita akan hold dan lain sebagainya. Jawaban kelompok kami adalah dari sisi financialnya dan dari sisi ratio, terutama valuation ratio, Starbucks itu masih menunjukkan, gerak-gerik yang positif, masih menunjukkan gerak-gerik yang positif dan juga optimis untuk jangka panjang. Namun, mengingat, mereka sendiri juga masih berusaha menstabilkan diri, kemudian, sales mereka juga cenderung stagnan di saat, pandemi sudah pulih sepenuhnya dan juga dunia ini juga sudah mulai kembali baik-baik aja, dan bahkan tren minum kopi ini dilihat-lihat semakin meningkat ya di antara Gen Z. Dan mempertimbangkan dari aspek non-financialnya juga, especially on how they treated their labor, kami rasa bagi teman-teman yang belum berinvestasi pada Starbucks stocks, ada baiknya untuk menunggu dulu, kita lihat-lihat lagi apakah sekiranya ada pergerakan baik dari Starbucks dan juga dari sektor, eee F&B, khususnya dari sektor kedai kopinya sendiri. Dan mungkin bagi, teman-teman yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam, boleh, langsung aja ke website Starbucks. Di sana itu ada annual report-nya mereka, kemudian juga apa saja yang sudah mereka lakukan, dan berita-berita tentang Starbucks yang juga kami akses itu banyak sekali tersedia di, internet, seperti itu. Oke, so sekian dari kelompok kami, dari saya Maria, Naifa, dan Dias. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi kami atas study analysis of Starbucks Coffee Company. If you guys have anything to add or to ask, please drop out the comment below. And di sini kita mengucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya untuk Mem Elvia atas bimbingannya selama 1 semester ini, sehingga kami bisa mencapai titik di mana kami punya kemampuan dan juga kapasitas untuk mengevaluasi sebuah perusahaan, tentunya dengan bantuan beliau. Dan juga kami berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Kurang lebih yang mohon maaf, and see you later. Bye-bye.